adalah, siapa yang tahu? Diagnosanya adalah Humerus itu. humerus. Karena bahasa medisnya lengan kan humerus kan? Jadi fraktur humerus. Oke, lanjut. Yang berikutnya, ini penata laksanaan. Oh, kasusnya masih sama. Berarti penata laksanaan dari fraktur humerus. Yang ini adalah penata laksanaan dari fraktur humerus. Ini belum pernah saya share. Saya buka dulu untuk materi fraktur. Oh, bukan. Jadi fraktur itu pada bayi yang tersering terjadi adalah fraktur humerus dan fraktur clavikula yang sering terjadi pada bayi. Namun bisa juga, nah ini fraktur humerus. Ini fraktur humerus patah tulang, patah lengan ya, patah tulang di lengan bayi. Ini biasanya karena trauma persalinan. Gejalanya deformitas gravitasi itu pasti tanda dari fraktur. Kalau yang lain-lain dan yang kedua adalah bayinya menangis terus, itu pasti fraktur. Kayak ini penanganannya. Jadi di semua fraktur itu mestinya tidak digerakkan. Tidak digerakkan itu namanya imobilisasi. Tidak digerakkan dengan cara supaya nggak bergerak diapain? Oh, difiksasi. Fiksasinya cara bagaimana? Oh, dipasang balut ini. 2 sampai 4 minggu. Lamanya 2 sampai 4 minggu. Ini cara balutnya pada fraktur humerus. Pada bayi. Kalau orang dewasa kan fraktur pasang spalek atau kayu yang dibalut sama kasa, kemudian atas di lengan tok dua, kemudian dibalut sama kasa. Tapi kalau bayi seperti ini. Lalu ada fraktur klavikula. Kalau fraktur ini fraktur humerus. Karena fraktur klavikula itu ada di klavikula. Klavikula itu ada di atas bahu di depan. Kalau di belakang namanya skapula. Kalau skapula kan lebar, bentuknya seperti segitiga. Jadi jarang, nggak pernah ya fraktur, jarang sekali. Tapi kalau klavikula pasti sering fraktur karena ini hanya apa namanya kayak batang juga sama. Nah ini fraktur klavikula juga bisa mungkin terjadi kalau ada distosia bahu pada bayinya. Ini yang fraktur klavikula. Coba kita lihat tandanya kan sama. Ini pasti dia ada krepitasi, ya, ada deformitas, bisa kemudian dilakukan juga imobilisasi. Dilakukan imobilisasi lengan dan bahu di sisi yang sakit, pasti yang di bagian fraktur. Lalu bagaimana caranya? Ini kalau bayinya sudah besar. Tapi kalau bayinya masih kecil, sama seperti fraktur humerus tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang tadi. Berarti jawabannya adalah di poin yang mana C. jawabannya? C C itu. ya. Oke. Ah, ini beda lagi. Masih trauma juga. Nomor 98 diagnosa. Kalau kita lihat kasusnya, bayi laki-laki baru saja lahir, kemudian dia distosia bahu. Ini kalau distosia bahu itu pada bayi mungkin terjadi fraktur atau kelumpuhan. Antara fraktur humerus, fraktur klavikula, atau kelumpuhan. Kelumpuhan yang mungkin terjadi adalah brachial palsy namanya secara umum. Ya, brachial palsy di sini ada. Tapi brachial palsy itu ada dua jenis lagi yang perlu kita bedakan dari brachial palsy. Itu ya. Ini kalau kita lihat pemeriksaan fisiknya refleks genggam tidak ada, bayi kesakitan dan jari berada dalam posisi seperti mencakar. Kita lihat lagi yang tadi. Jadi itu namanya brachial palsy kasusnya. Tapi sayangnya brachial palsy itu ada dua jenis yang perlu kita ketahui itu masuk jenis yang mana. Oke, kita balik ke sini. Ya, ini brachial palsy. Nih, jadi palsi itu ada di sini.
Kelumpuhan pada plexus brachialis biasanya pada saat lahir. Nah, ini di sini, ini ada trauma, ini di sini, ini yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan. Ini pada saat pertolongan persalinan. Nah, ini ada namanya paralisis abducens, ada paralisis kumple, kumple ya. Jadi ini saraf cervicalis 56 yang terkena kelumpuhan tadi, yang traumanya, lalu yang di sklumke itu saraf cervicalis 78 dan saraf thoracalis 1. Gejalanya ini secara umum ini. Tapi kalau kita lihat dari masing-masing eh, apa namanya jenis tadi, kalau paralisis abducens itu refleks bisep dan radialnya negatif, refleks genggamnya positif. Jadi dia hanya nggak bisa nekuk. Ini lengannya itu nggak bisa nekuk. Atau refleks moronya nggak ada. Refleks moro itu masih ingat nggak kemarin? Refleks moro itu gerakan seperti memeluk. Jadi tangannya fleksi, bisa nekuk. Ya, sikunya itu bisa nekuk. Kalau abducens itu sikunya nggak bisa nekuk. Siku nggak bisa nekuk, tapi telapak tangan refleksnya genggamnya masih ada. Nih, refleks genggam positif. Ini jenisnya paralisis abducens. Refleks genggam positif, nekuk sikunya nggak bisa. Ini abducens. Lalu yang kedua, kalau refleks bisep dan radialnya positif, dia masih bisa nekuk. Ini saya nggak dapat gambarnya. Ini sebetulnya bukan yang ini ya. Ini nggak bisa nekuk lengannya. Jadi dia dia udah masih bisa nekuk gitu ya. Tapi genggamnya negatif. Jadi dengan kata lain, kalau Klumke itu refleks moronya itu positif, refleks genggamnya negatif. Kebalikannya sama yang tadi. Kalau yang tadi abducens itu refleks moronya itu negatif, refleks genggamnya positif. Lalu kalau yang dua-duanya bagaimana gitu? Ya refleks genggamnya nggak ada, ya refleks moronya juga nggak ada. Ya itu namanya paralisis atau tulang bagian dalam. Jadi ada 3 jenis ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, mana kira-kira? Refleks genggam tidak ada, bayi kesakitan, dan jari berada dalam posisi seperti akan mencakar. Yang mana kira-kira? Jadi buka gitu. Jadi ini sebetulnya datanya kan kurang lengkap sih. Kurang satu aspek. Jadi kalau dia refleks bisep radialnya positif, maka dia pasti ke arah palsi klumke ya. Tapi kalau apa namanya? Ini nggak mungkin paralisis abducens. Itu juga di sini juga nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan juga. Jadi amannya kemana milihnya kalau nggak ada data lengkap? Kemana? Brachial, brachial palsi kita pilihnya. AB itu pasti ini nggak ada jelas ya. Fraktur humerus, fraktur clavicula jelas nggak ada datanya karena dia fraktur. Kemudian fraktur femur juga bukan. Jadi BC, ABD itu jelas enggak. Tinggal antara C dan E. Kalau yang refleks genggam tidak ada ya Klumko memang tidak ada refleks genggamnya. Tapi kita harus lihat dulu. Karena ada satu jenis lagi yang refleks genggam juga tidak ada, refleks Moro juga nggak ada gitu. Jadi yang paling aman ya brachial palsi jawabannya. Oke, 99 diagnosa lagi. Kalau kita mau tahu diagnosanya apa, kita lihat datanya. Kalau ini saya hanya melihat di sini bisa jawab. Nih. Ada yang tahu? Karena ini sama kayak tadi fraktur, pasti kita hanya melihat deformitas gravitasi dan posisi di mana. Itu pasti fraktur. Sekarang pada kasus ini kita hanya melihat calok dubur, terdapat tinja dan menyemprot saat jadi dikeluarkan. Ini pasti kasusnya nggak akan ke kasus lain. Ada yang tahu? Adakah yang tahu?
Diana mana Diana? Diana mana Diana? Diana mana? Iya, Bu. Iya. Ya apa? Diana, kalau kamu dapat kasus seperti ini jawabannya apa? Atresia Ani, Bu. Atresia Ani nggak ada anusnya. Atresia Ani itu nggak ada anusnya. Terus ya nggak ada yang keluar toh ya. Dijamin nggak akan ada yang keluar. Kalau itu tadi kan dicolok, eh, nyemprot gitu kan. Fesesnya nyemprot. Sorry, kok ini susah banget ya. Dicolok, fesesnya nyemprot. Nih, Atresia Ani nih. Ya nggak mungkin keluar keluar apa wong ini kehalang nggak ada ininya. Ya, kalau Atresiane jelas nggak ada yang dikeluarkan. Sama-sama nggak bisa BAB. Tapi antara Atresiane dan kasus itu sama-sama nggak bisa BAB. Ada kasus tiga yang sama-sama nggak bisa BAB. Satu Atresiane, dua Hisprung. Kalau Hisprung bedanya ada lubangnya. Kalau Atresiane nggak ada lubangnya. Kalau Hisprung ada lubangnya. Tapi yang nggak ada adalah sel ganglion parasimpatis. Ya, nggak ada yang buat ngedennya. Nggak ada yang buat ngeden. Jadi kalau dicolok pasti dia keluar fesesnya. Itu bedanya. Ya ini kalau di bila dubur dicolok fesesnya keluar nyemprot. Masalah perutnya, abdomennya kembung, semuanya sama-sama kembung. Lalu yang ketiga itu adalah obstruksi, bukan bukan ini, sorry sorry, atresia duodeni. Mana ya? Satu lagi nggak bisa juga adalah atresia duodeni. Saya sih di mana materi saya? Nah, ini atresia duodeni. Sama-sama nggak bisa BAB. Ada tiga kasus nggak bisa BAB. Bedanya kalau atresia anus nggak ada anusnya, tapi kalau sisprung itu ada tapi nggak ada sel untuk ngedennya. Kalau atresia duodeni seperti ini. Di bagian duodenum, jadi ini lambung, kemudian dia ke sana sedikit, turun sedikit, ini bagian duodenum, itu ada yang nggak ada jalannya, nggak ada jalan untuk lewat fesesnya. Ini namanya atresia duodeni. Artinya nggak ada saluran duodenumnya gitu. Ini pun sama, makanan itu hanya sampai di atas ini, jadi nggak bisa ke bawah. Jadi anusnya ada, tapi si makanannya nggak bisa turun ke bawah karena di duodenumnya nggak ada salurannya. Ini kayak seperti ini. Kalau atresia duodeni itu dindingnya berkesan dinding perut berkesan scapoid. Scapoid itu cekung. Jadi bagian atas tuh ada isinya. Di bagian bawah yang setelah duodenum ini nggak ada isinya kopong, makanya scapoid namanya. Kalau di ronsen ini tampak batas udara cairan yang jelas. Jadi ada bagian yang kosong di situ ya. Oke, itu semuanya sama-sama tindakannya adalah kolostomi. Tiga-tiganya tindakannya adalah kolostomi. Kolostomi itu operasi. Operasi pertama pembuatan anus di kolon ya. Di biasanya dikeluarkan di perut. Anda pernah lihat bayi, kemudian di perutnya ada nya. Kalau di rumah sakit daerah apa dalam puskesmas jarang. Kalau rumah sakit besar, rujukan itu biasanya banyak. Ya rumah sakit Karyadi biasanya banyak. Ada kolostomi. Tiga-tiganya harus di kolostomi. Operasinya pertama buat lubang dulu di kolon, lalu kemudian kalau sudah cukup usianya untuk dibuatkan di bawah, baru dia operasi di bawah untuk dibuatkan apa namanya hal yang tidak ada tadi, baik itu duodenumnya atau anusnya. Lalu kemudian yang ketiga baru operasi nutup kolostominya. Jadi ada tiga tahap untuk operasinya pada bayi yang tidak bisa BAB karena kasus-kasus tertentu itu. Oke, yang berikutnya adalah untuk nomor 100. Kalau nomor 100 ini kasusnya apa ya? Ada yang tahu nggak kasusnya apa? Ini kan yang kasus apa? Nah, kalau ini kita lihat di sini aja. Ini. Ini kira-kira apa? Namanya kasus apa? Biar sumbing itu. Rabio bis. Zombie. Rabio. Ah, labio. Labio.
Sizis. Tapi kalau dia sampai langit-langit tidak ada, ya labiopalatozizis. Kalau labiopalatozizis itu sebetulnya nggak boleh ditetei, nggak boleh di apa, kasih dot. Kenapa? Karena menyebabkan aspirasi. Aspirasi itu apa? Tersedak. Tersedak itu asinya masuknya ke saluran pernafasan gitu ya. Jadi dipilih di sini mana yang tidak menyebabkan tersedak gitu. Yang mana? Posisi ada di mana gitu ya. Nah, sebetulnya kalau cangkir atau sendok itu ya, cuma kalau masih bayi banget biasanya kita menggunakan pipet. Karena kalau cangkir atau sendok kan besar jumlahnya. Kalau kebutuhannya sedikit bisa pakai pipet. Tapi kalau sudah agak besar gitu dia bisa pakai sendok. Mencegah aspirasi. Sambil posisinya adalah kepala lebih tinggi. Ya, kepala lebih tinggi. Oke, ini jawabannya yang ini. Oke, kita masuk ke soal 101. Pantas macet. Ini diagnosa juga. Ini harus lihat datanya. Ah, kalau ini di sini. Ini tanda. Ya, ini pasti kasusnya ke sana. Ini. Fontanelnya menonjol. Ada tekanan pada kepala dan opis totonus. Ini pasti kasusnya nggak ke yang lain-lain. Kalau kaput subsidenium, kalau sepal hematum itu bengkak, tapi fontanelnya tidak menonjol, nggak spesifik fontanel menonjol, hanya ada pembengkakan kepala, batasnya tegas atau tidak. Kalau batasnya tegas itu sepal, kalau batasnya tidak tegas itu kaput, itu aja ya. Kalau brachial palsi jelas tadi ya kasusnya bukan di kepala ya. Kalau brachial palsi kan pasti nggak mungkin di kepala. Kalau brachial palsi kasusnya ada di ekstremitas tadi ya, lengan atas. Kalau cradle cap itu adalah eh, apa namanya bentuk parah dari sebore. Sebore masih ingat kemarin saya bilang apa sebore itu? Sebore itu sejenis ketombe kalau orang dewasa, tapi itu ada di kepala bayi, itu sebore. Nah, kalau di seluruh kepala bayi isinya ketombe semua rapat gitu, itu namanya cradle cap. Itu. Jadi cradle cap itu ke sana. Bentuk-bentuk lebih eh, lebih lengkap atau lebih banyak dari sebore lah itu cradle cap. Sebore yang menutupi semua atau ketombe yang menutupi seluruh kepala namanya cradle cap. Jadi kalau ini sebetulnya ya pasti perdarahan intrakranial. Ini pengecohnya gampang sekali kalau Anda lihat. Yang penting Anda dari istilah-istilah medis itu paham satu persatu itu lebih gampang. Ya, walaupun secara kasat mata misalnya, aduh apa ya itu nggak bisa. Tapi kalau Anda lihat option jawabannya, ini pasti bukan ke arah C, D, dan E. Oh, kemungkinan apakah B atau C juga enggak ya pasti yang A. Itu ya, ini perdarahan intrakranial. Oke, perdarahan intrakranial itu eh, otomatis dia nggak bisa menghisap ya. Jadi nggak bisa menghisap. Kalau nggak bisa menghisap, maka asuhannya ke bayi itu yang perlu kita lihat adalah ya, ini ada nggak di sini? Nah ini hanya yang E. Ini masih sama sama kasusnya yang di atas. Nah ini berarti asuhannya adalah kasih ASI dengan pipet. Diangkat juga seperti biasa juga enggak ya. Susu formula apalagi, inkubator juga sebetulnya enggak karena suhunya itu 39. Posisi telentang tergantung enggak harus telentang ya. Jadi pasti yang E. Lalu kalau ini asuhan, saya kira gampang kalau ini. Oke, kita langsung jawab aja yang ini. Elhen mana Elhen? Elhen mana? Ada Ibu. Ya, apa jawabannya? Itu gampang tuh. Ya.
Bayi lahir sudah dikeringkan terus diapain? Udah langsung. Iya, deh. Bayi lahir kalau habis dikeringkan diapain? Udah dikering, udah dihangatkan, dikeringkan, udah dipotong tali pusatnya terus Isi, diapain? inisiasi. Dia pasti IMD. Oke, lanjut yang berikutnya. Nomor 104, asuhan juga. Ini juga saya kira bisa lah ini bayi berlahir. Silakan dijawab yang berikutnya. Elisa. Elisa mana? Hadir Ibu. Ya, mana jawabannya? Nomor 104. Jawabannya C, Bu. Rawat gabung antara ibu dan bayi. Ya, ini eh, kata kuncinya ibu sedih jauh dari bayi ya. Itu pasti yang itu. Oke, 105. Ini manfaat apa? Ini masih sama, ini bisa dinalar. Oke, yang jawab berikutnya Fadia. Fadia silakan dijawab. Oke, Ibu, sebentar. C, Ibu. Apa? C. C? Segera mendapatkan kolostrum. Hmm, Infeksi enggak, bayi mah enggak. Ya, C ya. Oke, 106. Ini juga sudah lah kalau ini. Cuma ada tambahan sedikit mungkin yang harus diperjelas. Oke, kalau seperti itu jawabannya apa? Kayak dah. Gizi buruk tanpa Jawabannya apa? komplikasi, Bu. B. Kenapa tanpa komplikasi? Karena tidak ada keterangan lainnya, Bu. Tidak ada keterangan. Bayinya tidak mau makan. Maksud ini umur berapa ya? Ada nggak sih? Nggak ada umurnya, Bu. 6,3 ya. Kalau 3 kilo aja 5 kilo di usia 6 kilo di usia 5 bulan ya sekitar usia bayi ya ini ya. Usia Usia bayi. Oke. 6 bulan kayaknya, Bu. Kalau dia kategorinya min 3 SD ya mestinya usianya sudah lebih gede. Ini kan min 3 SD itu ke arah mana? Ke Kalau arah min gizi 3 SD ke kurang. arah mana Gizi kurang, Ibu. tadi? Gizi buruk. Pilihan Oh, Anda hanya B atau D. Min 3 tadi ya. Kurang dari min 3 atau sama dengan min 3 itu sudah gizi buruk. Antara B dengan D. Sekarang kita buka aja di sini deh. Ya ini. Coba dicermati. Gizi buruk dengan komplikasi, gizi buruk tanpa komplikasi. Kalau yang tanpa dulu, kalau tanpa dia hanya terlihat sangat kurus, kurang dari min 3 SD, nilainya kurang dari 11,5. Kalau yang ini, gizi buruk dengan komplikasi terlihat sangat kurus, atau udem pada kedua punggung kaki, atau P kurang dari min 3 SD, atau lila kurang dari 11, dan jadi ada selain min 3 SD itu ada keterangan lain. Terdapat salah satu dari tanda bahaya umum. Klasifikasinya berat, masalah pemberian ASI pada umur kurang dari 6 bulan itu ada masalah gitu. Jadi intinya dalam hal pemberian makan itu ada masalah. Apa kira-kira tadi? Ya ini sudah pilihnya yang dengan komplikasi aja. Walaupun satu permasalahan dia nggak bisa netek, dia ada kesulitan makan, ya itu sudah gizi buruk dengan komplikasi. Maksudnya nanti penanganannya harus lebih, bukan hanya mengatasi gizi buruknya, tapi juga penyebab dari itunya, efek dari itunya harus diatasi. Ini bagaimana perawatan seharusnya diberikan pada bayi tersebut? Ini sama ini kan
dengan kasus yang di atas ini? Min 3 SD kan maksudnya. Berarti kan penanganan di Min 3 SD kan? Kira-kira di mana? Rawatnya bagaimana kira-kira? Vena mana Vena? Iya, Ibu. Vena? Ya, kalau kamu jawab ini yang mana kamu pilih? Rawat jalan dengan dipantau secara rutin. Kenapa kamu berani rawat jalan dipantau secara rutin? Tadi ada di situ. Ada di situ. Yang merah apa tuh yang merah? Dengan komplikasi yang merah itu apa? Berarti apa jawabannya harusnya? Kalau bagan MTBS itu kalau sudah ketemu merah, itu pasti di dirujuk Dirujuk. ya, pasti dirujuk. Nah, kalau dirujuk berarti itu penanganan gizi buruk. Berarti ini pilihannya yang mana? Rawat inap di Rawat RS. inap di rumah sakit. Oke, itu satu setuju. Nah, ini untuk, ini gampang kalau inilah 108. 8. Ini dijawab sama Feni. Iya, Ibu. Ya, dijawab. Stimulasi. Kalau seperti ini, itu dilihat pertanyaannya yang dimau apa, simulasi apa. Oh, sosialisasi dan kemandirian. Kalau sosialisasi dan kemandirian itu berarti kaitannya dengan kalau nggak ke hubungan dengan orang lain, kalau nggak dari sisi kemandiriannya. Nah, dari sini dilihat, ada nggak dari sisi kemandirian? Kemandiriannya bukan kemandirian apa ya? Lebih ke harusnya kalau anak kecil dibantu, dia dia nggak dibantu, dia bisa melakukan sendiri gitu. Atau kalau sosialisasi ada orang lain gitu. Ada nggak? Ajak anak menghitung, ajak anak menempel gambar. Kalau ini kan lebih ke belajar gitu ya. Anak S bercerita mengenai dirinya. Ini ke bahasa. Yang menghitung menempel gambar itu sendiri sih, tapi bukan dari sisi kemandirian melakukan sesuatu, bukan. Bercerita mengenai dirinya itu bahasa. Tadi kita kan ada 4 sektor ya. Dalam hal perkembangan itu ada 4 sektor perkembangan. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, atau sosialisasi dan kemandirian. Sosialisasi dan kemandirian itu sama dengan personal sosial, itu sama. Sekarang kalau kita lihat tadi itu yang bercerita itu bahasa, berbicara itu bahasa. Yang ditanyakan sosialisasi dan kemandirian. Ya berarti yang pasti ya yang mana? Ya mengancingkan baju. Dia kan bisa aja minta bantuan orang lain tuh dikancingin. Tapi dia ngancingin sendiri gitu loh. Kalau menghitung, menempel gambar itu bukan 38 bulan. Itu sudah menjelang ke 45 tahun. Ya, bukan. Kalau 38 bulan kan masih 3 tahun ya. Nah, itu kalau sudah mulai belajar menghitung, itu sudah usia menjelang prasekolah. Kalau menjelang prasekolah sendiri kan 6 tahun. 5 sampai 6 tahun itu prasekolah, tapi menjelang prasekolah itu 4 sampai 5 tahun. Jadi belum bisa belajar seperti itu. Oke, itu. Lalu yang berikutnya itu 109 ini apa sih? Tindakan. Bayi 2 bulan, bayinya rewel, perut kembung, muntah sudah 1 minggu, tidak bisa BAB. Dari anamnesa bayi pernah dipijat di area perut. Dan dari hasil pemeriksaan terdapat bising usus negatif. Kira-kira kalau Anda dapat kasus seperti ini mau diapain? Apakah diobatin aja anti emetik? Apakah diet? Cari faktor penyebab atau mengobati muntah atau mau rujuk ke rumah sakit? Kalau dilihat dari kasusnya ya kita ngapain sih nanganin ini? Kita nggak punya kewenangan, toh.
Ya, jadi ini kan kasusnya cenderung berat karena ada tanda bahaya. Tanda bahaya itu tadi apa namanya istilahnya kalau di MTBS? Ya, ke arah terdapat tanda bahaya lah ini muntah itu ternyata terus rewel, kemudian ternyata bekas dipijat ya dirujuk saja kalau ini. Ada tanda bahaya dari muntah itu ya. Karena muntah itu bagian dari gejala suatu kasus. Kalau muntahnya riwayatnya hanya karena apa namanya tidak disendawakan atau kebanyakan minum itu bisa ditangani. Tapi kalau muntahnya ada riwayat dipijat, bising usus negatif ya pasti dirujuk. Kalau datanya ke arah sana. Oke, yang berikutnya ini ini sudah kalau ini satu nomor 110 sudah. Feni dijawab Fen. Tadi belum jawab kamu. Feni Ah, dijawab. Ibu. Ya, kalau 12 bulan berapa normalnya? 9 kilo, Ibu. Oke, 9 kilo. Nomor 111. Nah, ini juga gampang nih kalau ini. Ini tandanya. Nah, ini tandanya semuanya ke arah sana. Apalagi di sini lah, ini paling ceduh banget ya. Nah, ini. Silakan dijawab. Fitri. Tandanya itu tuh. Selain yang kejang, mulut mencucu, itu pasti itu. Fitri ada nggak? Jawabannya tetanus neonatorum. Ya, pasti tetanus. Ya, tali pusatnya merah, berbau busuk, mencucu, kejang, itu tetanus. Kalau perdarahan tali pusat kan pasti datanya mengarah ke ada darah di sekitar tali pusat. Kalau hipotermi kan suhunya kurang dari 36,5 itu sudah hipotermi. Kalau meningitis itu infeksi pada selaput otak. Ya, infeksi pada selaput otak tandanya bisa mual, bisa muntah, bisa kejang, bisa. Tapi tali pusat bukan kemerahan terbusuk, itu bukan ke arah sana. Hipertermi suhunya lebih dari 37,5 ya. Oke, yang berikutnya seorang ibu bawa bayinya ke BPM. Eh, BPM ini konseling ya. Oh, ini gampang nih kalau ini. Silakan dijawab. Setelah Fitri ada Gina. Gina Ibu, mana Gina? Ya, dijawab tuh. konseling efek yang terjadi pada imunisasi. Ya, oke, pasti itu. 113 konseling juga. Konseling juga ya bisa di logika ini. Hikmah mana Hikmah? Hadir, Ibu. Ya, apa itu jawabannya? Ibu, Tanda hasil hmm? sering dan jemur bayi setiap pagi. Ya, oke. Yang tanda pokoknya ini yang dilihat. Kuning, lalu umurnya 3 hari. Kalau kuning 3 hari berarti icterus Fisiologis. fisiologis. Karena icterus fisiologis arahnya adalah ya ASI, jemur bayi, udah itu aja. Nanti beda lagi kalau patologis ya. Oke, berikutnya 114. Nih, 114 siapa yang bisa jawab? Hilfa. Jawabannya A, Ibu. Zinc. Jawabannya azing ya. Kecuali bayi usia ini, bayi muda. Bayi muda itu usia berapa? Kalau bayi muda usia berapa? Kalau bayi muda belum dikasih ya. Anak diare tapi bayi muda itu jangan dikasih zinc. Bayi muda usia berapa? Ada yang tahu bayi muda usia berapa? Bayi muda itu usia kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan itu istilahnya bayi muda. Kan Anda nanti lihat di MTBM. Jadi ada MTBM, ada MTBS. Kalau MTBS itu pernah untuk balita sakit, tapi kalau MTBM untuk balita muda itu ada sendiri gitu. Karena ada klasifikasi yang ada hal-hal yang tidak dibolehkan untuk bayi muda, termasuk zinc. Oke, 115. Nah, ini kayaknya belum pernah. Ini tentang antisipasi guidance atau anticipatory guidance.
Anticipatory guidance. Sebetulnya banyak kalau anticipatory guidance ya. Tadi usianya berapa? 8 ya. Kayak kita kunci dulu usianya 8 bulan. Jadi, kalau anticipatory guidance itu banyak. Jadi bimbingan atau apa namanya istilahnya, informasi atau apa yang harus diajarkan ke orang tua supaya nggak terjadi eh, apa namanya bisa kecelakaan, bisa perkembangannya normal. Nah, anticipatory guidance kalau di 6 bulan pertama ini, nanti saya kasih di linknya. Ini kita langsung ke usia 8 bulan, berarti ada di 6 bulan kedua. Menyiapkan orang tua akan adanya ketakutan bayi terhadap orang yang belum dikenal atau stranger anxiety. Menganjurkan orang tua mengizinkan anak dekat dengan ayah, menyediakan perpisahan terlalu lama karena ada 6 bulan kedua itu sudah mulai ada apa namanya, kecemasan untuk ditinggal sama orang-orang di dekatnya ya untuk anak. Membimbing orang tua mengetahui disiplin sehubungan dengan semakin meningkatnya mobilitas atau perkembangan bayi. Menganjurkan untuk menggunakan suara yang negatif dan kontak mata daripada hukum badan sebagai suatu disiplin. Artinya jangan ngasih hukuman yang nyata gitu loh ke anak. Kalau dia nggak bisa melakukan hal yang kita inginkan. Menganjurkan orang tua memberikan lebih banyak perhatian ketika bayi berkembang baik. Mengajarkan mengenai penjagaan kecelakaan, motorik, keterampilan motorik dan rasa ingin tahu bayi meningkat. Menganjurkan orang tua meninggalkan bayi beberapa saat dengan mengganti ibu yang menyusui. Artinya kalau ditinggalin tuh jangan ditinggalin sendirian gitu. Kemudian mendiskusikan mengenai kesiapan untuk penyapihan dan menggali. Maksudnya penyapihan di sini bukan penyapihan dari ASI-nya, tapi lebih ke mengajarkan pemberian makanan baru gitu. Menggali kepada perasaan orang tua sehubungan dengan pola tidur bayinya. Udah itu aja kayaknya. Oke, itu untuk yang usia 6 bulan kedua. Jadi ada tahapannya untuk anticipatory guidance ya. Sekarang kita balik lagi ke kasus untuk usia 8 bulan tadi adakah? Nah, ini sudah ada ya. Yang mana? Yang mana? Yang D jelas nggak mungkin. Yang mana tadi ada? Yang B, Ibu. numbersnya. C, Bu. Yang B. Ya, tadi B ya. Oke, berikutnya. Ini udah nih 116. Kemarin sudah ada kasusnya. Silakan dijawab. Ihda. Ihda. Ihda Rizka. Safira. Mana? Hadir, Ibu. Ya, mana jawabannya itu? Itu sudah itu. Sama itu soalnya. Sunset fenomena ini yang yang jadi fokusnya. Sunset fenomena itu matahari terbenam di mata. Matahari terbenam di mata berarti bun-bun lebar dan tegang. Ini berarti kemana? Hidrosefalus. Hidrosefalus. Oke, 117. 117 ini eh kalau ditanya penyebab kita harus tahu kasusnya. Ini tentang BAB cair. Tapi BAB-nya bukan tanpa atau dengan dehidrasi, tapi ini disertai dengan adanya darah. Kalau ada darah, pasti ada apa? Ada infeksi bakteri. Kalau ada darah, berarti mana ada nggak? Ya, ada infeksi bakteri ya. Itu namanya disentri istilahnya. Oke, 118. Aspek perkembangan. Nah, ini gampang nih. Aspek perkembangan apa kalau sudah megang kismis atau kacang? Intan, mana Intan? Hadir, Ibu. Ya, aspek perkembangan apa kalau sudah bisa megang kacang? Motorik kasar, Ibu. Ya enggak. Kalau motorik kasar itu yang menghabiskan tenaga, skupnya besar. Berarti apa?
Sos, eh, Apa? Kalau motorik kasar skupnya besar, duduk, berdiri, jalan, lari, motorik jinjit. halus. Motorik halus. Yang memerlukan koordinasi otot-otot, untuk megang pulpen aja butuh konsentrasi, untuk ngeraup manik-manik butuh butuh kematangan otot-otot. Nah, itu motorik halus ya. Oke. Berikutnya ini 6 bulan. Oh, ini sudah juga. Cuma bedanya ini 6 bulan bukan 5 bulan. Oke, kita lihat saja jawabannya mana. Isma Warni mana? Hadir Ibu. Ya, kalau kamu dapat soal ini jawabannya apa? Jawabannya B, 5.000. 5.600. C. Jawabannya C. 5, 56 56. ya. Oke. Soal berikutnya, ini juga sudah. Isna, Isna Zakiyatun Nikmah. Isna Zakiyatun Nikmah ada? Nggak ada? Kalau gitu Isna yang satunya. Isna Rotul. Hadir Ibu. Apa jawabannya? Jawabannya yang folio 2, DCP 2, sama HIB 2. Yang D apa E? Yang D Ibu. Yang D. Oh, DPT polio HIV. Sebetulnya ini udah teori jadul ya. Mestinya dia polionya kan sudah di BCG itu. Jadi mestinya dia polionya sudah yang polio ketiga ya. Ini mestinya kalau normalnya itu kalau sudah BCG pasti dengan polio. Lalu kemudian DPT dengan polio lagi. Jadi mestinya polionya udah ketiga. Ini cuma saya agak bingung kok HIV-nya ada tiga. C. Oh ya milihnya yang, tapi dia belum dapat. Jadi dia hanya polionya baru satu. Jadi polio 2, DPT 2, HB 2. Oke itu. Tapi kalau batasan normalnya udah tahu ya. Ini hanya berdasarkan kasus saja. Oh sudah, oke. Kita masuk ke soal yang set satu lagi. Set. 6. Ini juga sudah pernah 96. Lisa mana Lisa? Silakan dijawab. Lisa ada? Hadir Ibu. Ya, jawabannya apa? C Ibu. C. Jaga kehangatan. Ya, dia asfiksi ya. Bayi Ya. tidak menangis, gerakan lemah, tidak ada mekonium. Jaga kehangatan. Ini langkah awal. Oke, 97. Ini juga bisa di logika. 97. Lulu, mana Lulu? Ibu. Apa jawabannya? Ibu, ASI eksklusif. Kenapa C eksklusif? Ibunya mau ngasih makanan lain. Ada nggak? Ya, ini agak bingung sih memang D dengan E. Tapi kalau kita lihat lebih cocok. Karena dia kan khawatir sudah menurut ASI kayak nyalain IMD-nya gitu. Nyalain NTI-nya. Jadi kita
Kasih konseling lebih tepatnya ke manfaat IMD. Kalau manfaat IMD nggak ada, ASI eksklusif bisa. Tapi manfaat IMD lebih dulu daripada ASI eksklusif ya. Oke, yang berikutnya untuk asuhan. Asuhan ini bisa di logika. Maulidia. Mauladia. Mauladia ada? Ada Ibu. Ya, apa jawabannya kalau seperti itu? Metode kanguru Ibu. Metode kanguru, oke. Jadi kalau dia lahir, BBLR. BPLR-nya hanya sedikit sih ya, 24 gitu ya. Oke, metode kanguru cukup. 99. Ini, ini sudah juga tadi. Sunset. Mariana mana Mariana? Tadi udah juga nih, barusan udah ada nih. Sunset fenomena. Mariana ada? Nggak ada. Mima. Lima. Mima ada? Apa jawabannya? Mima ada nggak? Nggak ada juga. Mutiara. Mima ada, silakan dijawab. Tadi udah nih. Sunset fenomena, bola mata ke bawah. Oh, bukan. Bukan ini ternyata. Kok bisa ada tanda ke situ bola mata ke bawah? Ini lebih ke sutura tengkorak belum menutup. Sorry, sorry. Sutura tengkorak apa tengkoraknya belum menutup? Sutura itu berarti ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya belum menutup. Oh ya nggak masalah. Makanya dia pakai tanda yang bola mata ke bawah ya pasti ke situ lah. Ya masih seperti awal bola mata ke bawah. Sutura saya agak terkecoh dengan sutura tengkorak belum menutup. Bukan tengkoraknya yang belum menutup ya, hanya suturanya belum menutup. Berarti ubun-ubun besarnya itu belum menutup wajar. Oke, ini ada tadi udah 5. Sunset fenomena. Apa ada yang tahu yang lain? Hidrocephalus Ibu. Oh iya pasti hidrocephalus ya, Mima ya. Oke. Berikutnya ini tentang air kembang bercabur mekonium. Oke. Mutiara? Ada Ibu. Mutiara ada? Ya apa itu? Blok ini dengan apa? Yang B, Bu. Yang B. Itu ada semuanya juga penilaian langkah resusitasi, tapi poin yang inti dari ada mekonium ini masih pakai teori lama sebetulnya. Diapain dulu kalau ada mekoniumnya? Kalau dulu itu, kalau sekarang udah enggak sih sama kalau sekarang. Kalau dulu itu hmm, lahir belum keluar, baru kepalanya tok. Kalau air ketuban bercampur mekonium, itu pasti yang dilakukan adalah itu salah satu dari atas itu. Bisa lendir. Disap lendir. Disap lendir ya. Oke, 101. Ini juga gampang kalau ini. Natasha, mana Natasha? Hadir Ibu. Ya, oke. Mana jawabannya? Ibu IMD. 1 jam loh. Sudah Fitka loh. Sudah diberikan Fitka. Kalau habis Fitka apa? AB0 Ibu. Salep Oke, mata Ibu. HB0. HB0. 102. Ini juga bisa dijawab. Novita,
IMD, Ibu. IMD ya gitu ya. Oke, berikutnya ini menonjolan selaput tulang. Oke, ini belum. Terlihat penonjolan selaput otak dan tulang tengkorak kepala. Refleks moro negatif, menangis lemas, sianosis pada ekstremitas. Kalau kita bicara tentang pembengkakan kepala, itu pasti sepal hematum atau kaput succedaneum. Kalau ada pembengkakan kepala. Kalau sunset fenomena itu hidrosepalus. Ya, sunset fenomena hidrosepalus. Lalu, kalau spina bifida itu sama dengan meningokel. Spina bifida itu sama dengan meningokel sebetulnya. Nama lainnya spina bifida atau meningokel. Ini ada pembengkakan atau ada lubang di bagian lumbal kelima. Lumbal kelima di mana? Di mana? Tulang belakang ya. Tulang belakang di bagian pinggang, belakang pinggang ke bawah dikit. Itu meningokel atau spina bifida. Ada lubangnya sehingga cairannya menyembul keluar. Jadi seperti ada benjolan di bagian lumbal. Itu spina bifida atau meningokel. Lalu kemudian kalau ada benjolan, ada lubang di bagian oksipital, oksipital itu ini luka ini ya, di bagian oksipital ada lubang, itu akan menyembul keluar, itu namanya encephalocele. Jadi kalau pertanyaan ini lebih cocok yang kemana jawabannya? Lebih cocok kemana? Encephalocele. Encephalocele ya. Walaupun meningokel ada di bawah itu sama-sama isinya juga bisa selaput otak juga karena di tulang belakang itu kan ada selaput otak juga di situ. Tapi posisinya kalau di tulang tengkorak kepala itu ya pasti adanya di UUK encephalocele. Oke. Asuhan, kalau asuhan mudah ya. Kalau asuhan mudah, Pramesti? Ya, Ibu. Ya, silakan dijawab. Ya, Ibu. Oke, rooming in ya. Jadi perawatan biasa ini kan tentang apa ini? Kasusnya apa nih? Bengkak melewati sutura berarti kasusnya apa? Sepal hematoma. Kalau sepal kan tidak melewati sutura. Kaput Sukadi. Kaput succedaneum. Kaput succedaneum. 105, ini juga gampang. 105 Putri. Putri mana Putri? Iya, Ibu. Ya, berapa itu Apgarnya? 6, Ibu. 6. 6 bener nggak 6? Coba kita cek. Nafas spontan 2. Kulit tebal merah bagian ekstremitas biru 1. Bayi merintih 1. Pernapasan 102. Tonus otot lemah 1. Berarti berapa? 8, Ibu. Hah? 7. 7, Ibu. 7 ya. Oke. 106 tentang... Nah, ini juga udah. Oke. Rima mana Rima? Apa jawabannya 106? Jawabannya E, Ibu. Ya, jawabannya ini. Minum ASI lebih sering dan Oke, sekarang yang 107. Berarti Rizka Ella. 107. Bercak putih di lidah, selaput lendir mulut, dan bibir. Rizka Ella. Ada nggak Rizka Ella? ada. Mana? Jawabannya mana? Ada nggak Rizka Ella? Ada, Ibu. Ya, mana jawabannya? Jadi kan udah pernah kemarin juga. Disebut aja kalau di sini jawabannya nggak ada.
Sebetulnya ini adalah oral oral trust. Kalau ada pertanyaan begini, kalian jawab mana? Monialisis. Moniliasis. Moniliasis ya, lebih nama lainnya ya, moniliasis. Oke, 108. Oh, ini juga gampang nih, 108 motorik halus tuh yang mana? Rizka Nuruhayu, Rizka Nuruhayu mana? Ada nggak? Hadir Ibu. Ya, mana jawabannya kalau pertanyaan seperti itu? Perkembangan motorik halus, 1 tahun? Memegang benda dengan kedua tangan. Dengan kedua tangan sudah bisakah? 2 tangan, 12 bulan. Kalau ini lebih ke, sepertinya ketelunjuk dan ini ya, 12 bulan. Bentar, itu kayak umurnya lebih kecil deh. Saya kurang marem. Menyentuh apa saja masukkan ke mulut. Berarti lebih ke 1 tangan ya, bukan kedua tangan ya. 1 tangan. Tadi 1 tangan tuh bisa dengan jari dan jari telunjuk apa tadi kayak tulisannya. Lebih spesifik lebih ke yang D. Ya, lebih yang D kalau saya. Oke, 109. Ini, nah ini tadi kelanjutan dari yang tadi. Saya sudah menjelaskan di awal nih. Kelanjutan dari pertanyaan tentang marasmus kwashiorkor tadi. Salsabila Laras mana? Hadir Ibu. Ya, tadi saya udah jelaskan. Kira-kira yang mana jawabannya? Mukanya udem. Kalau mukanya udem, lah ini ciri khususnya udem. Udem di muka dan ekstremitas. Yang satu lagi ciri khususnya bermuka tua. Kulit keriput. Yang mana jawabannya? Ada yang tahu jawabannya apa? B Ibu. B Ibu. B. B ya. Ya Bu, B. Oke, diagnosis. Ah, ini sudah juga. Salsabila satunya. Ada nggak Salsabila satunya? Salsabila Zaharani. Nggak ada ya? Saidah. Saidah ada? Hadir Ibu, ada Ya, mana? Jawabannya apa nih? ikterus fisiologis Ibu. Apa fisiologis? Kalau sudah ada ini, feses berwarna pucat, itu pasti patologis. Oh, bilirubinemia. Hah? Ya ini toh. Hipobilirubin Itu, bukan. Yang ada hiperbilirubin. rubin. Kalau hiperbilirubin ya asfiksi pasti bukan. Ini tanda data pendukungnya ini. Kalau fesesnya berwarna pucat, bilirubinnya nggak bisa nyampe ke feses, berarti ada sumbatan di dalam. Berarti itu sudah patologis. Berarti jawabannya ikteres atau Patologis. patologis. Tuh ya, jadi ini ada data pendukungnya dari kuning, bukan sekedar kuning biasa, tapi ada fesesnya berwarna pucat. Oke, yang berikutnya, udah bisa ngangkat kepala 45 derajat itu usia berapa? Tadi sudah ada juga. Belum ya, belum. Sofi, Sofi, angkat kepala 43, 45 derajat.
45 derajat 3 bulan ya. Ya, 3 bulan, Ibu. Kalau 6 bulan berapa derajat? Kalau 6 bulan berapa derajat? 90 derajat, Ibu. 90. Derajat ada di tumbang itu ya. Oke, yang berikutnya diagnosis. Ini tentang, ini diagnosis. Ini juga gampang nih. Diagnosis Siti Nur Aisyah. Kalau ada bokongnya, ada warna gelap-gelap gitu di bokongnya bayi itu namanya apa? Nggak ada ya? Manusianya nggak ada. Siti Nur Aisyah ada nggak? Nggak ada. Safira. Kira cepet. Bercak Mongol, Ibu. Ya pasti bercak Mongol ya. Natal. Nama lainnya apa? Kalau kalau nggak ada yang nyebutnya juga apa? Ada yang menyebutnya apa? Melanositosis dermal pemilih. Mongolian spot. Pernah dengar? Mongolian spot ya. Kalau molase itu ini apa namanya? Bunuh-bunuh besarnya nyentuh apa enggak? Masih ingat enggak? Kalau hemangioma itu bercak kemerahan, bisa di permukaan kulit, bisa di organ tubuh. Itu hemangioma, tumor jinak. Akrosianosis, akri apa akro ini ya? Akrosianosis, sianosis di ujung-ujung ekstremitas. Itu pucat di ujung ekstremitas. Kalau kaput succedaneum itu di kepala. Kalau ini ini pengecohnya jelas banget, nggak mungkin jawaban yang lain karena ini bokong gitu ya. Oke, 113. Saya mau yang jawab Safira. Safira udah ya? Yuliana. Yuliana Latifah. Yuliana Latifah, apa jawabannya itu? Yang C, Ibu. Yang C. Baru BCG sama polio ya. Ya oke, yang C 114. Ini tindakan. Oh, ini kuning. Oke. Ini silakan dijawab setelah Yuliana Latifah Junior. A, Ibu, rujuk. Kenapa tuh dia? Kenapa? 2 hari? Karena ikterik patologis. Mana patologisnya ada di mana? Patologisnya, tanda patologisnya di mana? Coba. Yang menunjukkan kalau dia patologis di mana? Ada nggak tanda patologisnya? Yang lain bisa jawab. Ibu. Ya, Ibu. tanda Jamur siapa patologisnya dia? nggak ada. Patologisnya nggak ada itu. Kecuali kalau fesesnya gitu. Atau mungkin kuningnya seluruh tubuh sampai di telapak tangan. Karena yang mengarah ke patologis kan kemarin masih ingat. Kadar kuningnya itu lebih dari normal. Lebih dari normal kalau cukup bulan itu lebih dari 12,5. Ya, 12,5. Itu ya seluruh tubuh itu 12,5. Itu menunjukkan para patologis. Tapi ini kan cuma sampai kepala, leher, dan badan bagian atas itu derajatnya berapa? 2, Ibu. Kadarnya berapa? Derajat 2. Kadarnya 9 ya. Kadarnya 9. Jadi belum melebihi batas lebih dari 12,5. Ini kan cukup bulan, lebih dari 12,5. Oke, 115. Zeni. Zeni ada nggak? Nggak ada. Yang belum saya panggil siapa?
Yang belum saya panggil siapa? Tadi waktu saya panggil nggak ada, saya anggap nggak ada. Siapa? Saya, Bu. Ya, dijawab. Orality, Bu. Oralit 2 bulan, keponet, BAB, encer, bercampur darah. Tidak mau minum sejak 2 hari yang lalu. Kalau nggak mau minum ada tanda bahaya nggak berarti? Tanda bahaya bukan? Oh, ini diponet ya? Udah diponet dia. Turgor kulit kurang dari 2 detik sudah ada dehidrasi. Disentri, ada dehidrasi, tidak mau minum, udah bukan oralit. Apa? Rujuk ke LS. Enggak harus rujuk kok. Ini udah diponet, tak? Rehidrasi, Bu. Rehidrasi. Rehidrasi itu kan bisa, bukan hanya oralit, bisa dengan infus. Infus diponet kan bisa. Ya, infus diponet bisa. Jadi rehidrasi di sini. 116 BCG. Yang belum dipanggil siapa lagi? Yang tadi dipanggil nggak ada. Saya Ibu. Ya, Jawabannya Ibu. Muncul bisul kecil bekas suntikan. oke, BCG. Sebetulnya bukan bisul ya. Apa ya itu benjolan kecil. Oke, 117. Ada lagi yang belum saya panggil tadi. Genggam, refleks menggenggam. Tadi ada banyak yang saya merahin. Siapa? Belum ada, belum muncul. Ada yang tahu jawabannya apa? Saya Ibu Mariana. Ariana. Tadi nggak ada ya. Itu Apa Ibu jawabannya? nggak bisa di itu. On mic-nya nggak Apa bisa. jawabannya? Grabs Ibu. B. Ya, Grab. 118. 118 siapa lagi yang tadi belum dipanggil? Siapa lagi? Saya Ibu Ada yang tahu jawabannya? Siapa tuh? Dewi Puspa. Ada usaha apa? Jawabannya apa? Duduk dengan tanpa ditopang kedua tangan. Umur berapa? 10 bulan. 10 bulan ya. Yang ditanya motorik kasarnya. Kalau jinjit jelas belum. Lompat juga pasti belum. Berdiri satu kaki juga belum. Antara D dengan E. Kalau duduk dengan tanpa ditopang kedua tangan itu nggak ada deh kayaknya. Yang ada itu duduk dengan bantuan atau duduk gitu aja. Ditopang dengan kedua tangan itu nggak ada. Jadi jawabannya apa? Berdiri tanpa berpegangan. Berdiri tanpa pegangan. Ini udah waktunya mau belajar jalan ya. 119, ada lagi? Yang belum dipanggil tadi? BAB lebih dari 10 kali dalam sehari disertai darah dan muntah. KU lemah, turgor jelek, BB menurun, mata cekung. Diagnosanya. Oh ini udah banyak. Cuma ini waktunya nggak ada. Kalau kaitannya dengan kronik dan akut, itu mestinya ada batasan waktunya lebih dari 14 hari atau kurang dari 14 hari kejadiannya. Ini nggak ada. Ini nggak ada datanya. Jadi yang kita lihat adalah kalau dia ada darah, berarti dia di diare persisten atau bukan. Kalau persisten itu, mungkin disentri ada darah toh, gitu ya. Nah, ini saya bukakan klasifikasi. Ini masih pakai klasifikasi yang dulu ya. Jadi ini kalau saya lihat masih pakai klasifikasi yang dulu. Kalau yang baru udah nggak ada.
Saya bukan masuk ke kelas 11 yang dulu. Oke, nggak muncul. Coba pakai yang ini ya. Hmm, kita lihat yang ini. Kalau yang baru udah nggak muncul. Ini pakai yang lama. Kalau pakai yang lama kita lihat di layanan neonatal saja. Ini ada MTBM di bawah. Nggak muncul juga bagannya ya. Saya udah nggak nyimpan yang lama. Oke, kita lihat sini aja deh. Ya, jadi intinya kalau ada darahnya itu sebetulnya kan disentri. Cuma kalau di MTBS, kalau di yang lama itu, kalau dia ada darah, kemudian ada dehidrasi, dia itu istilahnya diare persisten berat. Tapi kalau dia nggak ada dehidrasi, dia hanya diare persisten saja. Kalau kronik sama akut, kalau diare ringan itu klasifikasi yang ada dehidrasinya bukan yang ada darah ya. Kalau diare ringan itu masih ingat nggak kemarin? Diare, dehidrasi ringan atau sedang, diare dengan dehidrasi berat atau diare tanpa dehidrasi. Itu klasifikasinya. Kalau diare akut sama kronis, itu klasifikasinya adalah waktu lebih dari 14 hari atau kurang dari 14 hari. Lalu kalau diarenya hanya ada darahnya, maka diare disentri itu namanya. Tapi kalau eh, ada klasifikasi dua, diare dengan darah dan dehidrasi, dia diare persisten berat. Tapi kalau tidak ada dehidrasi, dia diare persisten saja. Jadi kira-kira mana? Disentri, Bu. Sentri. Karena nggak ada tulisan diare persisten beratnya. Karena kalau diare persisten saja belum ada dehidrasi. Gitu ya. Kayak yang 120. Ini mengambil benda dengan yang berukuran kecil. Kira-kira apa kembangannya? Motorik Motorik halus, halus Ibu. Ibu. Halus. Motorik halus. Oke. Jadi sampai di situ waktu kita hanya sampai di 3 soal. Jadi moga-moga tadi sudah bisa membahas tentang soal-soal lain. Kalau ada soal lain ke arah sana ya apa namanya? Nanti Anda bisa gali sendiri. Nanti materi yang kurang saya tambahkan di link. Nanti tolong yang koordinatornya linknya di-share lagi supaya bisa naik. Saya nggak nyari-nyari. Ini saya tambahkan materi yang belum. Lalu untuk yang tidak hadir, saya kira saya nggak akan ngasih sanksi, tapi ya itu hanya kepentingan individu aja ya. Jadi artinya siapa yang butuh lah itu dia harus ikut pembekalan atau refreshing. Tapi kalau dia merasa nggak butuh ya sudah, saya nggak maksa karena ini bukan kuliah. Ini hanya membantu kalian untuk memahamkan materi apa yang untuk persiapan besok di ujian hari Senin. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Cukup? Belum ada, Ibu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini ya. Saya kira cukup sampai di sini. Moga-moga apa yang saya berikan bisa ada manfaatnya besok pada saat ujian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.